Bab 938 Bayangan di Pegunungan. Morgan menarik napas dalam-dalam, matanya menatap pegunungan yang menjulang di hadapannya. Leona menggigil, tubuhnya masih basah akibat pelarian mereka melalui sungai beku. Klaus, yang paling berpengalaman di antara mereka dalam situasi seperti ini, mengeluarkan pisau dari sarungnya dan memotong sebagian kain bajunya untuk membalut luka di lengannya. "Kita harus bergerak," kata Klaus dengan suara tegas. "Mereka akan segera menyisir area ini." Morgan mengangguk, menatap sekeliling. "Kita tidak bisa ke Innsbruck sekarang. Semira pasti sudah memasang mata-mata di mana-mana. Kita butuh tempat berlindung sementara." Leona menggigit bibirnya, matanya mencerminkan kecemasan. "Klaus, kau bilang punya kenalan di sini, kan? Apa dia cukup bisa dipercaya?" Klaus terdiam sejenak sebelum menjawab, "Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Tapi dia membenci Semira lebih dari siapapun yang pernah kutemui. Jika kita bisa sampai ke persembunyiannya, mungkin ada harapan." Morgan menimbang kata-kata Klaus. "Saat ini, mereka tidak punya banyak pilihan." "Baiklah, arahkan kami." Dengan langkah cepat, mereka mulai mendaki lereng yang tertutup salju, meninggalkan jejak samar yang segera tertutupi oleh angin gunung yang ganas. Di kejauhan, suara deru helikopter mulai terdengar. Erik tak membuang waktu. Di sisi lain, Erik memegang teropong termalnya dan mengamati area di sekitar sungai. Tidak ada tanda-tanda mayat. Mereka pasti sudah keluar dari mobil sebelum tenggelam sepenuhnya, gumamnya. Salah satu anak buahnya, pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam, mendekat. "Kita terus mencari." Erik menurunkan teropongnya dan menatap anak buahnya dengan dingin. "Tidak, kita paksa mereka keluar dari persembunyian. Aku ingin anjing pemburu kita dikerahkan di sepanjang rute menuju Innsbruck. Jika mereka mencoba ke sana, kita akan tahu." Pria itu mengangguk dan segera memberikan perintah melalui radio. Erik menatap langit yang mulai gelap. "Morgan, kau boleh licin, tapi tidak ada tempat di dunia ini yang bisa membuatmu benar-benar menghilang." Morgan dan timnya akhirnya tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan pinus yang lebat. Klaus mengetuk pintunya 3 kali dengan irama tertentu. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh dari dalam terdengar. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang pria tua dengan mata tajam dan janggut abu-abu lebat. "Klaus," suara pria itu rendah, penuh kecurigaan. "Aku butuh bantuan, Arman," jawab Klaus cepat. "Kami dalam masalah besar." Arman menghela napas panjang sebelum membuka pintu lebih lebar. "Masuklah, tapi jangan berharap ini gratis." Morgan, Leona, dan Klaus masuk, sementara Arman segera mengunci kembali pintu di belakang mereka. Di dalam, ruangan itu dipenuhi senjata, peta, dan radio komunikasi. Morgan langsung tahu bahwa Arman bukan sekadar orang biasa. "Kalian dikejar siapa?" tanya Arman sambil menuangkan minuman hangat ke dalam cangkir kaleng. "Semira dan kaki tangannya," jawab Klaus singkat. Arman tertawa kecil. "Kalau begitu, kalian benar-benar dalam masalah besar." Morgan menatap Arman dalam-dalam. "Katakan padaku, Arman, apa kau mau membantu kami atau tidak?" Arman menghela napas panjang, menatap ketiga tamunya. "Aku bisa membantu, tapi kalian harus mengikuti aturanku. Jika tidak, kalian akan mati sebelum sempat balas dendam." Morgan mengangguk. "Kami akan melakukan apapun yang diperlukan." Arman menyipitkan matanya. "Baiklah, tapi bersiaplah, karena ini akan menjadi perang yang tidak bisa kalian menangkan hanya dengan berlari." Di luar, salju terus turun. Sementara itu, di sisi lain pegunungan, Erik mengangkat teleponnya dan mendengar suara dingin Semira di ujung sana. "Kita buat Morgan dan timnya kehabisan pilihan. Tidak ada tempat di dunia ini yang aman untuk mereka." Erik tersenyum tipis. Dengan senang hati, perburuan baru saja dimulai. Morgan menatap api yang berkobar di perapian kecil gubuk tua itu. Pikirannya berputar cepat, mencoba menyusun strategi. Leona duduk bersandar di dinding, menggigil meski telah membungkus dirinya dengan selimut tebal. Klaus sibuk merapikan senjata yang ada di meja, sementara Arman mengamati mereka dengan tatapan penuh perhitungan. "Kita tidak bisa bertahan lama di sini," kata Morgan akhirnya, suaranya tenang namun penuh tekad. "Semira punya cukup banyak sumber daya untuk melacak kita. Dan jika Erik sudah turun tangan, kita harus mengantisipasi pergerakan mereka." Arman menyeringai. "Kau pintar, nak. Tapi melawan Semira bukan hanya soal strategi. Ini soal siapa yang punya keberanian lebih besar untuk menekan lawannya sampai titik akhir."
Klaus menatap Morgan. Apa rencanamu? Morgan menghela napas. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika mereka menginginkan perburuan, maka kita akan berikan perburuan, dengan syarat, kita yang mengendalikan permainan ini. Leona menatapnya, matanya berbinar dengan ketakutan dan kekaguman sekaligus. Kau mau mengatakan bahwa kita akan menghadapi mereka secara langsung? Morgan tersenyum tipis. Tidak langsung. Kita buat mereka bergerak sesuai keinginan kita. Kita berikan mereka umpan, lalu menjebak mereka. Arman tertawa pelan. Berani juga, tapi kau butuh lebih dari sekadar keberanian. Kau butuh informasi. Kebetulan, aku punya sesuatu yang bisa membantumu. Arman berjalan menuju salah satu rak kayu yang dipenuhi berkas dan membuka sebuah map tebal. Ia melemparnya ke atas meja. Ini semua adalah catatan pergerakan Semira dalam beberapa tahun terakhir. Aku sudah mengamati dia cukup lama. Jika kau ingin melawannya, kau harus tahu bagaimana cara berpikirnya. Morgan membuka map itu dan mulai membaca. Beberapa dokumen berisi transaksi keuangan, skema organisasi, serta daftar nama orang-orang yang bekerja untuk Semira. Matanya membelalak saat menemukan satu nama. Erik, gumamnya. Ya, Erik adalah tangan kanannya. Tapi ada satu orang lagi yang lebih berbahaya dari Erik, kata Arman sambil menunjuk sebuah foto di dalam map. Leonhard, dia yang mengendalikan operasi rahasia Semira. Jika kau ingin benar-benar menghancurkannya, Leonhard adalah target utamamu. Morgan meremas tangannya. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Kita jatuhkan Leonhard terlebih dahulu. Leona tampak ragu. Bagaimana caranya? Morgan menatap Klaus. Kau masih punya kontak di dalam jaringan intelijen swasta. Klaus mengangguk. Ada satu orang yang bisa kita percaya, tapi dia berada di Zurich. Akan sulit menghubunginya tanpa menarik perhatian. Arman tersenyum miring. Aku bisa mengatur perjalanannya. Tapi kau harus ingat, Morgan, sekali kau melangkah ke jalur ini, tidak ada jalan kembali. Morgan menatapnya dalam-dalam. Aku tidak pernah berencana untuk kembali. Di luar, angin malam berhembus kencang. Di tempat lain, Erik menerima laporan dari salah satu anak buahnya. Kami menemukan jejak di pegunungan. Mereka bergerak ke arah utara. Erik tersenyum tipis. Bagus. Pastikan mereka tidak pernah sampai ke tujuan mereka. Sementara itu, di Zurich, seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipisnya menatap layar komputer. Sebuah pesan masuk. Operasi dimulai. Target, Leonhard. Pria itu menyeringai. Saatnya berburu. Dan dengan itu, roda permainan mulai bergerak. Peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai.